9 mindset orang minimalis, dan desain rumah minimalisnya. Halo bunda semua, kalau kamu lagi dengerin ini sambil duduk di kamar di ruang tamu, atau mungkin di dapur sambil nunggu air mendidih, aku mau kamu jujur sebentar sama diri sendiri. Apakah ruangan tempat kamu sekarang bikin kamu tenang? Atau justru bikin kamu pengen cepat-cepat keluar? Aku pernah ada di fase buka pintu rumah saja rasanya capek. Belum duduk, sudah kepikiran barang yang berantakan. Belum mulai kerja, sudah kepikiran harus beberes ini itu. Rumah yang seharusnya jadi tempat istirahat, malah terasa seperti daftar tugas yang tidak ada habisnya. Dari situ aku mulai mikir, jangan-jangan bukan hidupku yang berat. Jangan-jangan rumahku yang terlalu ramai, dan pikiranku ikut-ikutan rame. Hari ini, aku mau ngobrol panjang sama kamu tentang 9 mindset orang minimalis dan bagaimana mindset itu kelihatan jelas dari desain rumah mereka. Ini bukan teori tinggi, ini hasil pengamatan, pengalaman, dan banyak momen sadar diri sambil beberes rumah tengah malam. Kita mulai pelan-pelan. Mindset pertama, orang minimalis sadar kalau lebih banyak barang tidak sama dengan lebih bahagia. Contoh nyatanya kelihatan dari rumah mereka. Lemari tidak penuh sesak. Meja tidak jadi tempat parkir barang, tidak jelas. Mereka cuma menyimpan barang yang benar-benar dipakai. Aku pernah kenal seseorang yang punya rumah kecil, tapi selalu kelihatan rapi. Waktu ditanya rahasianya, jawabannya simpel. Kalau satu barang tidak dipakai dalam setahun, berarti itu cuma numpang hidup. Dan jujur saja, banyak dari kita hidup bareng-barang yang cuma numpang. Di desain rumah minimalis, mindset ini kelihatan dari jumlah furnitur yang terbatas. Tidak ada kursi cadangan untuk tamu yang tidak pernah datang. Tidak ada lemari tambahan untuk baju yang jarang dipakai. Karena mereka tidak mendesain rumah untuk kemungkinan, tapi untuk kenyataan. Mindset kedua, fungsi selalu menang dari gengsi. Orang minimalis tidak beli barang karena lucu, tapi karena berguna. Di rumah mereka, satu meja bisa jadi tempat kerja, tempat makan, dan tempat ngobrol. Contoh realnya begini, daripada punya meja makan besar, tapi dipakai 2 kali setahun pas lebaran, mereka pilih meja sederhana yang dipakai setiap hari. Daripada punya sofa besar yang bikin ruang sempit, mereka pilih kursi yang nyaman dan proporsional. Desain rumah minimalis kelihatan sangat jujur soal ini. Tidak ada ruang formal yang cuma dibuka saat tamu datang. Setiap ruang hidup, setiap sudut dipakai karena buat apa punya rumah cantik tapi tidak enak ditinggali. Mindset ketiga, visual yang tenang itu kebutuhan, bukan kemewahan. Orang minimalis sadar, mata itu gerbang pikiran. Kalau yang dilihat terus-menerus berantakan, pikiran ikut capek. Itu sebabnya desain rumah minimalis sering pakai warna netral, putih, krem, abu, atau warna kayu alami. Bukan karena ikut tren, tapi karena warna ini tidak teriak. Contoh paling gampang, bandingin ruangan dengan banyak warna mencolok dan dekor bertabrakan, dengan ruangan yang warnanya kalem dan pencahayaannya lembut. Tanpa sadar, tubuh kita lebih rileks di ruangan yang kedua. Itulah kenapa orang minimalis tidak takut terlihat polos. Mereka memilih damai daripada heboh. Mindset keempat, orang minimalis tidak mengejar luas, tapi rasa cukup. Mereka tidak terobsesi punya rumah besar. Yang mereka kejar adalah rumah yang pas dengan gaya hidup. Contohnya pasangan muda yang sadar mereka jarang di rumah karena kerja. Daripada memaksakan rumah besar dengan banyak ruang kosong, mereka pilih rumah lebih kecil, tapi nyaman, mudah dibersihkan, mudah dirawat, dan tidak bikin stres. Dalam desain, ini kelihatan dari layout yang efisien. Tidak ada koridor panjang yang cuma buat lewat, tidak ada ruang mati yang tidak jelas fungsinya. Setiap meter persegi punya makna. Mindset kelima, ruang kosong itu bukan tanda kekurangan,
tapi tanda kesadaran. Orang minimalis sangat menghargai ruang kosong, baik di dalam rumah maupun di dalam hidup. Di rumah minimalis, kamu sering lihat dinding polos tanpa hiasan, lantai dengan area kosong yang luas. Itu bukan karena belum kebeli dekor, tapi karena mereka sengaja berhenti. Contoh logisnya begini, ruang kosong bikin sirkulasi udara dan cahaya lebih baik. Ruang kosong bikin tubuh bebas bergerak, dan yang paling penting, ruang kosong bikin kepala tidak sesak. Sama seperti jadwal hidup. Kalau semua waktu diisi, kita cepat capek. Orang minimalis paham, jeda itu perlu. Mindset nomor 6, rumah adalah tempat pulang, bukan tempat pamer. Ini mindset yang cukup dalam. Orang minimalis tidak mendesain rumah untuk dipuji, tapi untuk dihuni. Mereka tidak terlalu peduli apakah rumahnya Instagramable, yang penting nyaman buat bangun pagi, nyaman buat pulang malam. Contohnya begini, daripada beli dekor mahal tapi bikin ribet dibersihkan, mereka pilih yang sederhana. Daripada desain yang rumit tapi rawan rusak, mereka pilih yang awet. Di desain rumah minimalis, ini kelihatan dari bentuk yang sederhana dan jujur. Tidak banyak ornamen palsu, tidak banyak detail yang cuma bikin repot. Mindset ketujuh, keteraturan adalah bentuk menghargai diri sendiri. Orang minimalis bukan orang yang paling rajin. Mereka cuma tidak mau hidup dalam kekacauan yang tidak perlu. Contoh realnya kelihatan dari sistem penyimpanan. Lemari dengan pembagian jelas, rak dengan fungsi spesifik. Barang selalu punya rumah. Ini berdampak langsung ke pikiran. Kalau barang mudah dicari, emosi lebih stabil. Kalau rumah rapi, keputusan kecil sehari-hari jadi lebih ringan. Makanya desain rumah minimalis sering punya storage tersembunyi. Bukan untuk menyembunyikan masalah, tapi untuk menyederhanakan hidup. Mindset nomor 8. Orang minimalis tidak takut terlihat sederhana. Mereka tidak merasa perlu membuktikan apa-apa lewat rumah. Contohnya begini, rumah mereka mungkin tidak penuh dekor mahal, tapi setiap elemen terasa pas, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Desainnya mungkin tenang, tapi punya karakter seperti orang yang tidak banyak gaya, tapi konsisten. Dan justru itu yang bikin awet. Mindset ke-9, hidup sudah cukup kompleks, rumah tidak perlu ikut menambah beban. Ini mindset pamungkas. Dan mungkin yang paling relate, orang minimalis sadar, dunia di luar sudah berisik. Pekerjaan, berita, media sosial, tuntutan hidup. Kalau rumah ikut ribut, kita tidak punya tempat berlindung. Makanya desain rumah minimalis dibuat sederhana. Alur ruang jelas, pencahayaan nyaman. Tidak banyak kejutan visual. Rumah dijadikan tempat menurunkan tempo. Tempat berhenti sejenak. Tempat jadi diri sendiri tanpa tuntutan. Kalau ditarik benang merahnya, minimalis itu bukan soal rumah cantik. Ini soal keberanian memilih. Memilih cukup, memilih tenang, memilih hidup yang tidak terlalu berat. Kalau hari ini kamu merasa capek tanpa alasan jelas, coba lihat sekelilingmu. Bisa jadi bukan kamu yang lemah, tapi lingkunganmu yang terlalu penuh. Mulai dari satu hal kecil, satu sudut rumah, satu laci, satu kebiasaan, karena perubahan besar sering dimulai dari keputusan kecil. Dan hidup yang lebih ringan sering dimulai dari rumah yang lebih jujur. Kalau kamu merasa obrolan ini kena di hati, itu wajar. Kita semua lagi belajar. Belajar menyederhanakan. Belajar melepaskan. Terima kasih sudah menemani obrolan panjang ini. Semoga kamu pulang ke rumah dengan perasaan sedikit lebih ringan hari ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.